Teman-teman, baik teman-teman semua, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya nih, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik semua? Apakah hari ini ada yang merasa kurang sehat? Baik teman-teman semua, sebelumnya saya di sini izin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin teman-teman di sini siapa sih yang pernah di depan pakai jas biru? Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Hani Mulyani. Siapa nama saya? Hani Mulyani. Saya dari kampus STAI Mutakin. Ada yang tahu kampus STAI Mutakin? Tahu. Di mana coba? Di Jalan Baru teman-teman. Coba saya kuliah dari STAI Mutakin. Dan sekarang saya masih duduk di kampus semester 5. Terus di sini saya ditugaskan oleh matkul microteaching untuk sama-sama gitu ya, belajar dan mengajar bersama teman-teman di khususnya di kelas 9 apa ini? 9 ya. Oke. Baik, itu saja dari saya. Sebelumnya di sini teman-teman, gue pengen tahu nih, teman-teman di sini kita manggilnya ibu dan teman-teman atau adik-adik nih? Pengen panggil apa? Adik-adik atau teman-teman atau apa? On. Ibu manggil teman-teman ya semuanya ya. Oke. Nanti teman-teman manggil ibu dengan panggilan ibu Ani. Nah di sini saya akan apa ya? Sebelumnya teman-teman sekarang mata pelajarannya apa? Sekarang teman-teman akidah akhlaknya udah di bab apa? Di sini ada yang tidak hadir sebelumnya. Siapa yang tidak hadir? Saru. 4 orang ada. Nah, sekarang karena kita pembelajarannya akidah akhlak, maka di depan di meja teman-teman itu hanya buku akidah akhlak ya. Nah sebelumnya ibu mau bikin kontrak belajar dulu nih sama teman-teman. Pertama, karena ibu hari ini belajar tentang akidah akhlak, di sini yang tidak ingin mengikuti pelajaran akidah akhlak silakan untuk tidak di kelas. Apakah ada yang tidak ingin mengikuti pelajaran akidah akhlak? Silakan acungkan tangan. Sepakat semuanya mengikuti pelajaran itu. Yang kedua, setiap ibu menerangkan materi, teman-teman bisa mencatatnya atau bisa melihat yang ada di LKS. Bisa ditandai atau dikasih tabel. Nah, jadi teman-teman semuanya tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang bermain. Semuanya hari ini kita fokus belajar akidah akhlak. Dapat dipahami? Ada yang ingin bercanda? Terakhir, setiap teman-teman di sini, jika ada yang ingin bertanya, silahkan ancurkan tangannya. Dan tidak ada yang dimengerti oleh ibu apa pembahasannya, silahkan ancurkan tangan dan bertanya kepada ibu. Kalau misalnya ibu pembahasannya kurang jelas, siap? Jadi semuanya di sini siap mengikuti pelajaran ibu akidah akhlak ya. Baik teman-teman, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, terakhir kita belajar akidah akhlak dengan Bapak Bu Akil. Kita belajar di bab apa?
diri sendiri. Kita akan belajar tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Coba di sini. Apakah di sini teman-teman sudah ada tahu apa itu kreatif, apa itu produktif, dan apa itu inovatif? Ada yang sudah tahu? Belum. Sepengetahuan teman-teman, aku tahu tuh kreatif itu ini. Aku tuh tidak perlu takut salah teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Teman-teman di sini kan belajar juga ya. Jadi nggak apa-apa, sebutin aja apa yang teman-teman tahu tentang definisi, bukan definisi, tentang hal apa yang teman tahu kreatif. Kata itu satu kata juga nggak apa-apa. Satu kata. Agar kayak dulu. Apa aja? Bu, kreatif itu membuat ini. Apa? Pentingnya memiliki ilmu, boleh. Apa lagi? Kreatif? Inovatif, apapun bebas produktif. Manajer yang lain. Apa aja misalnya teman-teman yang tahu, oh iya Bu, aku taunya kreatif itu membuat hal, menciptakan sesuatu hal yang baru misalnya. Misalnya seperti ini, contohnya juga nggak apa-apa. Ada yang bisa? Bisa? Kreatif? Oke. Apa? Boleh, betul. Yang kita harus menciptakan sesuatu, betul ya? Coba sekarang dibuka di buku di bab berapa itu? Bab 3 ya. Kita simak ya teman-teman. Apa itu kreatif? Di sini teman-teman perlu ketahui, perlu digarisbawahi bahwasannya kita itu kenapa kita sebagai umat muslim harus mempelajari kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, kreatif itu harus berdaya cipta. Kita meng-highlight ya, berdaya cipta. Dan hasil daya cipta karya seorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Teman-teman, di sini bisa ada yang pernah menciptakan sesuatu yang baru? Apa? Apa aja sih? Menggambar, boleh. Ada lagi? Apa? Menggrafitik apa? Drawing, sama juga drawing, menggambar. Ada lagi dari perempuan nih, menciptakan hal-hal yang baru. Kayak kita apa? Membuat barang dari apa, misalnya dari bekas menjadi barang yang bisa dipakai. Oke, good job. Ada lagi? Membuat gua. Coba berdaya cipta, kayak gitu kan, tanpa meniru orang lain. Tadi betul kalau seperti itu, kita membuat hal misalnya tutup botol, teman-teman tahu. Terus cangkang kopi, teman-teman tahu. Bisa jadi apa itu? Tas, terus apa lagi? Radinan, apa lagi? Samak, betul, apa lagi? Betul banget, karpet. Karpet sama samak beda gak sih? Oh ya, beda definisi mungkin ya. Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Oke. Terus teman-teman perlu diketahui, teman-teman yang jawab betul semua tentang kita kita mencoba hal-hal yang emang yang dari mulai hal-hal yang misalnya tidak bermanfaat menjadi yang bisa digunakan dan bermanfaat. Terus misalnya kreativitas ilmuwan, karya ilmiah, membuat hal-hal yang baru. Misalnya di sini teman-teman yang suka menulis ada mengeluarkan ide-idenya dari hal-hal menulis kayak gitu kan ya. Terus keterampilan kayak fashion, prakarya, memasak. Ada yang suka memasak? Cung atau cung. Masak. Yang suka bikin prakarya, ngerajut. Kalau misalnya laki-laki misalnya olahraga, yang mau sekolah olahraga siapa nih? Yang sekolah olahraga cung. Dari berapa orang nih? Dari berapa persen? Oke. Terus dari kesenian, kayak seni ada misalnya nari, teman-teman bisa melihat gaya narinya. Kok bisa nari? Jadi juara
Coba tarik saya. Oke. Kayak mau orang segini. Di sini ada teman-teman Sangat jedok perlu kita kalau saya. ketahui bahwa setiap apapun itu, setiap pembahasan yang ada di akhirat itu pasti ada dalilnya ya teman-teman. Di sini ada yang membacakan dalilnya. Lain. Akhirnya mau? Gak ada yang membaca ini? Tapi bisa baca ya? Siapa yang mau? Ayah ujung udah lagi baca tuh. Bacain kak. Ya itu. Kak. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke. Baik teman-teman, dalam ayat ini ada yang memberikan kandungannya? Ada? Teman-teman, bahwasannya kita harus melihat sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Berarti siapa pada diri mereka sendiri termasuk siapa teman-teman yang dimaksud? Manusia, betul nggak? Betul kan? Misalnya teman-teman bisa terjadi banjir karena apa? Banyaknya sampah. Ulah siapa? Apakah Allah akan merubah sampah-sampah itu diambil gitu terus dibersihkan sama Allah? Mungkin nggak? Siapa yang akan membersihkannya? Manusia. Maka dari itu teman-teman di sini semuanya teman-teman kita harus kreatif, kita harus produktif, kita harus inovatif. Kita harus tahu bahwasanya Allah itu menitipkan alam semesta ini kepada siapa? Kepada hambanya, kepada manusia. Maka dari itu, teman-teman yang di sini mempunyai potensi dalam seni, potensi dalam menulis, potensi dalam fisik, maksudnya itu dalam hal olahraga, gitu ya. Teman-teman bisa dikembangkan dan itu bisa menjadi ke arah yang baik. Nah, maka dari itu teman-teman di sini nih ya, kita dari hal-hal yang terkecil aja. Melihat teman-teman, sampah berantakan, yuk kita bikin project apa? Kita bikin poster, jangan buang sampah sembarangan, kita bikin ini. Itu kan salah satu kreatif kelas ya, mengingatkan semua kelas-kelas yang di MTS ini untuk tidak membuang sampah sembarangan kayak gitu. Nah itu juga salah satu kreatif kelas nih. Jadi teman-teman bisa dikembangkan nih ya dalam di kelas, di lingkungan sekolah ini dalam kreatif teman-teman gitu ya. Terus, nah ciri-ciri orang kreatif. Di sini ada yang merasa nggak? Aku tuh mempunyai jiwa kreatif. Ada yang pernah merasakan? Dari semua ini siapa yang ada nih? Aku ada bu, nomor 1. Aku ada bu, nomor 3 bisa. Ada? Nomor berapa? Ada? Yang termasuk ciri-ciri orang kreatif? Ada nggak? Yang pertama nih, selalu ingin mencoba hal yang baru. Yang kedua, terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Yang ketiga, saya beribadah, hidupnya tidak menonton, itu saja. Terus banyak angka dan banyak ide, lebih menghargai proses daripada hasil. Prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat, wajahnya berseri-seri, suka berkreasi. Dapat diandalkan. Di sini ada yang seperti itu? Coba, yang nomor 1 ada nggak nomor 1? Mandi. Ada. Oke. Yang nomor 2. Pagi-pagi terus mana nanti? Pagi berarti kreatif ya dan nanti pengen tahu lah kreatifnya. Ya. Nanti orang yang main. Ada lagi? Ada cewek? Ada? Nomor berapa? Lihat gambarannya. Nomor berapa? Semuanya hasil. Lebih menghargai proses daripada hasil gitu kan? Oke, lagi? Wih, yang mana? Dapat diandalkan.
bagus. Baik teman-teman, ibu mah pasti yakin sih teman-teman di sini semuanya kayaknya ada, tapi tidak mau dikemukakan aja. Terus di sini, mari membiasakan diri bersifat kreatif. Di sini ada ciri-cirinya dan ada dampaknya. Dan ciri-cirinya, cara-caranya. Ini maaf ya teman-teman, cara-caranya menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah. Teman-teman, kita semuanya itu dilahirkan ke muka bumi ini itu salah satunya untuk beribadah. Teman-teman, menurut ilmu salah satunya beribadah. Beribadahnya apa? Teman-teman di sini belajar atau mau numpang tidur aja di sini? Oke, maka dari itu teman-teman di sini menjadi hamba Allah. Berarti teman-teman harus belajar. Terus suka mencari pengalaman dari orang yang kreatif, tidak menyia-nyiakan waktu untuk uang untuk berkreasi, rajin berlatih untuk berkreasi, pantang menyerah sebelum berhasil, tidak menguras hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi teman-teman yang kreasi ini selalu diisikan oleh waktu-waktunya itu selalu melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, yang bisa dipakai gitu untuk teman-teman yang ada di luar kayak gitu. Jadi misalnya aku buat ini ngerajut, wah ini bagus banget nih jadi bros, jadi gantungan dijual, kan itu kan berarti akan berpikirnya juga akan sehat ya. Berarti aku menjual ini bisa menghasilkan karya dan aku bisa menghasilkan cuan. Nah itu salah satu ciri-ciri orang yang kreatif, produktif, inovatif. Nah, terus dampaknya nih, perasaannya selalu senang dapat berkreasi, terus memiliki sifat dinamis, tidak monoton, dapat menciptakan lapangan kerja baik, tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah. Nah kan kita semuanya perlu beribadah kan ya. Nah terus diselaikan dari sifat pemalas dan di sini siapa yang suka malas, siapa yang suka mager? Pagi, teman lagi nih. Terus bertambahnya teman dan berkreativitas, hidup lebih layak dan berkecukupan. Jadi orang yang kreatif ini lebih banyak mencenderungnya mengisi waktu-waktunya itu hal-halnya untuk berimajinasi dan untuk menghasilkan hal-hal yang baru, ya, menciptakan kan ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak teman-teman tentang kreatif? Cung yang di sini udah merasakan aku udah punya jiwa kreatifnya, tapi belum ditumbuhkan. Cung, ada? Gak apa-apa, jujur aja. Aku udah ada tuh tadi jiwa-jiwa kreatifnya, tapi belum tumbuh kayak gitu. Ada? Oke. Teman-teman berarti sini nggak ada ya? Lu punya kertas origami. Kira-kira, lu pengen tahu nih, kertas origami ini terserah teman-teman mau dibuat apa, mau dibuat apapun itu, mau bentuk apapun itu, lu pengen tahu apa yang teman-teman lakukan dengan kertas origami ini. Kita lihat. Lima ngajin angka. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk teman-teman mengkreatifkan, melakukan apa yang teman-teman bisa buat. Silakan dalam waktu 3 menit. Silakan mau buku-buku, mau bawa perahu, kopi, apa itu? Ada yang mau bagian? Oke, yang mau bagian jemput tangan. Yang bisa diandalkan dong Pak. Iya, yang bisa diandalkan. Sudah? Digambar. Coba. Dibentuk, bikin bentuk apa? Aduh, kacau. Oh, benar pesawat. Silakan bentuk tuh. Ibu ngeliat di teman-teman ada buku-buku itu hebat banget tuh yang bikin buku. Parli. Tiga menit ya. 2 menit lagi. Size.
kan pada bisa apapun itu bikin kayak permainan juga gak apa-apa. Gimana caranya si kertas itu bisa membentuk suatu seperti hewan kah, seperti benda apa? Topeng. Seta lagi jadi. Ya, kamu bikin apa? Kucing. Pesawat. Coba dilihat. Set. Dalam bentuk segi empat ini bisa membuat bentuk pesawat dan merobek ini dan bisa menghasilkan ke atas. Ini salah satu ide kakak, ide adik. Coba sih pesawat. Oke, lagi. Bikin apa? Ini apa? Topeng. Wah, diam-diam ternyata dia itu membuat topeng. Ternyata bisa topeng dari bentuk kertas origami. Good job. Ada lagi perempuan? Bikin apa? Bikin apa tadi? Coba lihat. Bisa membuat kuku teman-teman. Kenapa tante ini bisa kan? Ada yang pernah belum? Pernah belum kalau tante ini bisa bikin kayak gini? Ada yang tahu belum? Baru tahu sekarang? Baru tahu. Yang kucing. Tahu temen-temennya. Udah bagus. Topeng kucing itu tau. Mana? Ini apa tanya? Ini kayak buku permainan ya? Nah, gitu ya. Bagus, good job. Lagi? Lagi? Oke teman-teman, waktunya habis. Tidak apa-apa, disimpan dulu kertas origaminya. Siapa yang bisa menghasilkan, menggambar apa ya, membentuk suatu hewan kah, suatu benda kah? Siapa? Ada? Lanjutin. Lanjutin. Tidak usah ragu-ragu. Oke, siapa lagi yang sudah selesai nih? Yang sudah selesai, catat. Oke, yang sudah selesai. Oke, banyak ya ternyata. Teman-teman, kalau kita ketahui itu kan ya. Di sini jadi pada tahu nggak teman-teman? Teman-temannya pada bisa membuat hal-hal membentuk dari kertas origami ini. Udah pada tahu belum? Si teteh ini bisa membuat kupu-kupu. Udah tahu belum? Ya. Baru tuh bentuk kupu-kupu ya. Si A ini yang bisa membuat pesawat jet. Semuanya dari pertemuan ya. Jadi teman-teman, semuanya punya potensi, tapi gak semuanya itu pada di bidang seni atau dalam bidang kreasi gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu ingat teman-teman punya potensi. Selanjutnya kita akan belajar produktif. Tadi yang kreatif sudah ada yang ditanyakan nggak? Kreatif? Nggak ada. Oke. Sekarang tentang produktif. Produktif itu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Teman-teman di sini udah termasuk orang-orang produktif belum? Udah belum menjadi orang produktif? Teman-teman di sekolah udah termasuk produktif belum? Sekarang aku pengen nanya nih, teman-teman berangkat sekolah jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 6 lebih 10. Nyampe sekolah atau baru berangkat sekolah? Nyampe sekolah jam berapa? Jam 8. Macet saja macet. Macet saja. Nyampe sekolah. Terus KBM sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 7 jam 7 udah mulai pembelajaran? Sampai jam berapa? Jam berapa? 13.40. Pulang teman-teman, lo besok pulang. Sholat. KBM itu artinya kegiatan belajar. Udah jam 12.40
Satu. Lebih soal lebih. Sampai 13.30 ya. Sholat. Terus udah sholat ngapain? Pulang. Jam 13.30 teman-teman pulang. Setelah itu jam 14.00, 15.00 teman-teman ngapain nih? Ngapain? Ada yang diisinya oleh kegiatan istirahat? Cuk. Di Kita mana? habis ini nih, habis sekolah mah istirahat teh. Udah terjadwal gitu. Di Siapa? mana? Di mana? Ada yang pulang-pulang langsung jualan teh. Ada yang kayak gitu? Di mana? Saya bantuin mama teh nyuci. Ada? Cuk, ada? Semuanya di mana? Malam-malamnya ngapain? Ngaos, malam-malam ada tugasan ngaos. Ada yang ngaos? Ada. Siapa yang ngaos? Ayo. Gini ngaos. Terus udah itu tidur jam berapa nih? Ngerjain PR jam berapa ngerjain PR? Ngerjain PR. Oke. Teman-teman, tadi teman-teman menyebutkan schedule teman-teman, kegiatan aktiviti teman-teman. Apakah teman-teman udah dibilang produktif? Jujur aja. Apa belumnya? Tetap kenapa sering melamun? Kenapa belum produktif? Merepotkan orang Nanti lain. belum. Merepotkan orang lain. Kenapa belum produktif? Merepotkan orang lain. Masih Merepotkan orang lain. nganggur. Influencer. Teman-teman mau diketahui, teman-teman tuh biasanya produktif. Teman-teman tuh udah termasuk setengah waktunya itu diisi produktif. Dari teman-teman pagi di jam 6.10 masih awannya masih ini ya, belum terlalu cerah gitu ya. Teman-teman sampai awalnya terang benderang gitu ya. Teman-teman bisa mengisi waktu teman-teman di sekolah, itu teman-teman udah produktif. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman mengisi dari jam 10 sampai jam 9, misalnya jam 8 sampai jam 9, diisinya yang hal-hal yang baik. Misalnya emang tadi habis pulang tuh udah nyuci, main teh kayak gitu, jadwalnya udah main malam ngaos belajar kayak gitu, itu boleh teman-teman. Nah teman-teman, di sini teman-teman kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut produktivitas. Nah ciri-ciri itu tidak menampakkan wajah burung, memiliki kegiatan yang menghasilkan, perilakunya lebih mengalah karena merasa tidak menakutkan orang lain, hidupnya lebih berkecukupan, dapat membantu orang lain, tidak suka berpangku tangan atau menganggur, biasanya memiliki bakat tertentu. Siapa yang di sini yang suaranya diisi main ML? Pagi sekarang pagi jatuhnya ya. Boleh. Benar pagi. Jujur aja. Siapa yang di sini sore-sore jadwalnya nongkrong teh di Paranggongo? Ada juga kan pemotoran teh, pemotoran sore-sore enak teh biasa nyore-nyore gitu. Ke situ jogging. Tambah manu. Terus ada yang ngerjain PR teh sore-sore. Saatnya jam ke-6 dimulai. Hadal waktu bagi saat tradisional. It's time for the 6 hour to begin. Waktunya sampai dengan penelitian. Oh tidur-tiduran, kemarin gue istirahat. Pulang sekolah, sore-sore ngapain kan? Main ML kan? Main ML sama ini, sama. Main sore-sore ngapain kan? Belajar gitar, bagus. Ngaji ngawas, oke ini kan? Jalan-jalan kemana? Mau jauh mana? Katanya jalan-jalan yang sunset, aduh masya Allah, yang sore-sore ngapain? Dewa, ngapain? Yang sunset sore-sore, Allah, masya Allah, pada suka yang sunset. Jangan-jangan yang sunset belum tahu. Disuruh mama itu ya. Oke teman-teman, coba kita biasakan apa sih cara-cara dalam pakai gitu
sampai jam 21 teman-teman apa kegiatannya. Tapi teman-teman kalau di sini yang gambar berarti kegiatan yang menghasilkan. Di sini ada yang bisa ada yang udah pernah yang udah menghasilkan cuan. Aku udah Bu jualan stiker. Aku udah Bu jualan jual skincare. Juni Manu. Joki RL Bu. Jual beli jaket. Jual beli jaket. Oh bagus good job. Ada lagi. Joki RL. Jual apa? Jual beli manuk. Jual beli manuk. Benar, Judi. Jual. Bayar kan? Pakai bayar tadi tuh. Ya Allah. Ada lagi? Yang udah berjualan yang bisa Hah? apakah jualan apa? Mungkin lah siapa yang jual dulu. Roti goreng. Oh di sini ada juga. Itu kan jualan. Ada lagi yang jualan? TikTok gitu. Ya. Jangan parboy. Teman-teman di sini berarti ada juga yang teman-teman mengisi waktunya dengan belajar. Ada juga yang jualan. Ada juga yang main bola. Ada juga yang kerja di sunset ya. Nyari manuk. Nyari mana? Pokoknya gimana caranya kegiatan teman-teman itu bisa menghasilkan kegiatan teman-teman yang produktif kayak gitu kan ya. Karena pada hakikatnya semua itu kita hidup di dunia ini harus diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat, betul kan? Apakah teman-teman pernah melakukan yang hal yang bermanfaat? Ibu benar nggak? Emang itu ada segi negatif dan positifnya, makanya ibu tidak menjudgment bahwasannya itu tidak baik. Yang tidak baik itu kalau misalnya berlebihan, betul nggak? Berlebihan dari pagi sampai malam. Aduh, boleh. Itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi makanya kalau teman-teman terus main ML terus, mah ibu juga nggak bakal mendukung, tapi kalau main bu malam kayak gitu 2 jam. Itu gimana tuh bukan 2 jam PKL. Terus dampaknya mendapatkan kepuasan batin dan menghasilkan uang dan memiliki kebutuhan hidup, memiliki jiwa entrepreneurship yang dapat diandalkan, membuka jaringan kerja dengan orang lain, dapat memberi. Nah teman-teman kalau kita udah mengisi tadi kreatif, produktif ya, itu saling berkaitan. Kalau teman-teman udah kreatif, produktif itu bisa menghasilkan kayak gitu ya. Nah, dari produktif dan kreatif ini ada yang ingin tanyakan? Cum yang di sini suka bikin schedule, yang di kamarnya penuh dengan it's my dream. Nah, balik. Ada? Yang punya impian? Ada? Ada. Oke, 1 orang doang dari 26. Yang punya, yang sering nulis, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini, lalu kayak gitu ada? Pengen beli bola. Ada nggak? Tahun 20 Ada. nabung Ya, lagi. oke. Berarti teman-teman punya impian ya, Bisa nabung ngecein. punya bisnis, betul banget. Pada anak Kamu di berat. Jogja. Terus di sini ada inovatif. Nah, inovatif ini kemampuannya teman-teman harus memiliki inovasi gitu ya, memberikan hal-hal yang ide yang baik. Jadi misalnya dulu tuh zamannya itu zamannya itu dulu mah sosis doang. Sekarang mah udah zamannya udah bagus, sosisnya dibakar, sosisnya di sostel misalnya kan kayak gitu ya. Jadi emang sesuatu teman-teman yang bisa menghasilkan, yang bisa jatuhnya itu mengeluarkan ide-ide teman-teman yang baru kayak gitu. Jadi misalnya ini udah gede banget, udah zaman dulu banget, kita buat hal baru kayak gitu. Nah terus jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman melakukan inovatif itu tuh melakukan hal-hal yang berbeda ya, sesuatu yang baru atau yang berbeda. Jadi teman-teman misalnya kayaknya di sini belum ada yang jualan baju yang ini muslimah yang zaman sekarang gitu, kalau dapat kayak gitu teman-teman bisa kayak gitu kan, itu kan inovasi. Karena sekarang mungkin zamannya udah digital kan ya, kira-kira inovasi apa nih? Bisa kan teman-teman di challenge buat games, aplikasi games, bisa nggak? Udah bisa? Belum kan ya? Karena itu butuh belajar kan ya, belajar khusus. Nah teman-teman kalau bisa teman-teman aku pengen bisa dalam bidang olahraga, aku pelatihan SSB, aku pelatihan ini, aku misalnya perempuan pelatihan, aku pengen belajar make up, aku pengen terlihatnya
itu saling berkaitan, bener nggak sih? Inovatif, kreatif. Tadi apa ya? Kreatif, terus produktif, sama ini sangat ini kan sangat berkaitan kan? Berkaitan. Sesuai dengan potensi teman-teman. Oke, teman-teman, di sini juga ada cara-cara dampaknya ya. Jadi sepertinya sama aja yang tadi di kreatif sama produktif gitu ya. Meyakini berinovasi karena banyaknya manfaat. Terus meyakini orang inovatif itu akan bermanfaat. Terus gemar berlatih untuk kemajuan. Yang itu penting teman-teman, melatih kemajuan. Ini kayaknya nggak bagus teman-teman. Ini tuh nggak bagus, so IG kayak gini, Palestina dibombardir kayak gini. Harusnya teman-teman muslim tuh gak usah belanja ke McD lah, ke Burger King lah, bisa nggak kayak gitu. Kita kan harus sebagai umat muslim juga harus memiliki seperti itu kan ya. Jadi gimana nih banyak teman-teman yang suka McD, ke Starbucks, nongkrongnya, bisa nggak dihimbau kayak gitu kan? Bisa nggak diingetin kayak gitu? Terus dampaknya tidak ketinggalan zaman. Di sini ada yang ketinggalan zaman. Penuhnya semangat pembaharuan, mudah mengembangkan potensi dimiliki, hidupnya penuh warna, dinamis, berubah-berubah. Ya teman-teman tuh nggak stuck. Aku tuh udah menonton hidupnya tidur, ngardolin. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Nah, terus peluang kesejahteraan hidup lebih terbuka, memberi inspirasi yang maju. Ini endingnya teman-teman akan menjadi seorang inspirator. Kalau teman-teman itu bisa melakukan tadi kreatif, produktif, inovatif, bahwasanya teman-teman akan menjadi kreatif teman-teman tuh yang tentu akan tinggi kayak gitu. Ya mungkin kalau kita melihat pada zaman Rasul, ya sahabat Rasul itu kan ada teman-teman tahu kan Ali bin Abi Thalib, dia kan ini ya kutub ilmu ya, dia semangat belajar, semangat mencari ilmu. Kira-kira itu masuknya ke mana teman-teman? Ke kreatif, produktif atau inovatif? Dia semangat belajar. Produktif, betul. Karena diisi dengan waktunya belajar, terus pengen mencoba hal yang baru, kayak gitu kan ya. Berkreatif, inovatif juga. Pembahasannya, materinya kan ya. Terus beliau tuh juga kan sering belajar dan menghasilkan karya-karya. Kalian suka dengar kan quote-quote Ali bin Abi Thalib kayak gitu? Ya, nah itu juga salah satu beliau yang membuat motivasi gitu ya buat orang-orang kayak gitu. Terus Rasulullah juga sama dakwahnya dari masa apa? Dari perang-perangan sampai dari masa sembunyi-sembunyi sampai perang-perangan. Terus ada lagi sampai banyak yang 4 fase kan ya pas lagi dakwah Rasulullah. Itu juga salah satu Rasulullah berpikir kayaknya kalau misalnya sembunyi-sembunyi itu tidak akan meluas dakwah ini kayak gitu. Makanya perang-perang dengan dakwah secara perang-perangan kayak gitu kan. Terus dakwah juga ke tempat yang lain dari hijrah juga kan ya. Nah maka itu teman-teman harus terus berinovatif. Nah teman-teman di sini ibu gak pernah tahu kalau misalnya teman-teman sudah memiliki hal 3 ini atau belum. Tapi di sini Cung yang ingin menjadi agent of change, menjadi generasi perubahan. Ada yang mau nggak sih? Atau aku pengen generasi gini-gini aja, Gen Z namanya juga. Gen Z, generasi milenial. Milenial itu apa tuh? Ilegal. Teman-teman harus show up, teman-teman harus menginginkan kompetensi diri teman-teman kayak gitu ya. Bahwasannya teman-teman itu bisa loh kayak gitu. Aku bisa berkreasi dengan kemauan aku sendiri kayak gitu. Teman-teman belajar ke sini, teman-teman juga udah aku mengusulkan ide-ide ke teman-teman ini kayak kelas perlu dikreasi deh. Coba kita buat misalnya judulnya apa? Negara, kita buat negara-negara itu kan ya ada ya. Negara-negara tapi lebih
bangunan yang hidup kayak gitu kan ya. Kan kalau kayak gini, kalian kata teman-teman rasa memiliki punya ruangan ini ada gak? Aku bodo amat sih bu, meja kayak gini juga ini udah gak dibersihin tuh nggak apa-apa bu kayak gitu. Itu juga kayak gitu, karton kayak gitu udah udah gitu aja sampai nanti melewat jatuh aja. Iya, rasa kepekaan ya itu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kita sama-sama bangun gitu ya rasa kreativitas kita, produktivitas kita, inovatif kita untuk menghidupkan sesuatu lingkungan yang mati dan hidup kayak gitu aja. Jadi hal-hal habits atau kebiasaan buruk kita tuh emang benar-benar harus perlahan dikurangin, tidak dilakukan lagi kayak gitu. Jadi kita mulailah hal-hal yang baru. Kan katanya tadi kan kita di sini hidup di dunia itu suruh beribadah, suruh belajar, suruh mencari ilmu, terus suruh sholat, suruh bermuamalah. Tapi teman-teman kalau misalnya belum dibuktikan, nanti gimana? Apakah akan dipertanggungjawabkan kah? Iya. Ya mungkin di sini ada yang ingin tanya dari 3 aspek ini ya. Kita sharing aja. Bu, aku tuh udah kayak gini tapi yang kompetensinya nggak dikembangkan. Ada? Yang ingin tanyakan? Apa aja nggak apa-apa tentang kreatif? Boleh? Nanya Jadi sih. kalau enggak, ibu tanya nih satu-satu. Lebih baik bertanya atau ditanya? Hah? Ditanya. Ditanya ya. Coba teman-teman, tadi kreatif itu apa? Oke, sekarang udah ini ya. Apa? Di sini udah tahu belum? Jadi jawabannya udah tahu atau belum? Hah? Jadi jawabannya sini udah tahu atau belum? Siapa yang udah tahu jawabannya dari 3 tersebut? Kalau misalnya pengen ditanya apa aja? Terus ada ATM. Dan teman-teman coba ditulis di buku teman-teman dari pengertian ini. Di buku tulis. Teman-teman udah tahu nih apa itu kreatif, produktif, dan inovatif. Terus nanti di akhirnya tulis langkahnya, bukan langkahnya. Mau tulis. Kan teman-teman udah nulis ya kreatif, produktif, sama inovatif. Terus apa yang akan teman-teman lakukan setelah teman-teman udah tahu ini? Nextnya teman-teman mau apa ya? Aku pengen ini bu berlatih lagi kayak gitu. Karena dengan berlatih aku akan lebih mapan dalam kompetensi aku. Nggak bisa ditulis. Ibu nggak akan mengumpulkan tapi ini untuk teman-teman sendiri. Nanti habis udah tulis itu langkah selanjutnya. Hah? Jadi saya tentang kreatif itu apa? Apa?
Apa yang bisa aku lakukan sebagai ya Allah. Oke, semangat Teteh. Dari Iwannya nih, dari kakaknya semangat. Jo. Dari Iwannya. Nah, ada nggak ya? Katanya cowok, katanya jekel. Kok nggak berani? Katanya maco. Dan tangan. Nggak ada yang mau. Aja tuh kak. Nah, ke depan. Bukan itu rumah. Itu udah 5, itu udah lihat. Ada nggak yang mau? Kalau 5. Ya udah ke depan. Ngurangin perkelahian. Katanya maco. Ayo jekel. Yuk. Oke, dulu. Apa yang bisa aku lakukan setelah ini? Coba sesuatu yang baru. Ya, apa itu tuh apa? Mau apa? Dari kegiatannya bisa mau apa? Nyobain link. Apa? Nomor jalan-jalan. Terus. Memperbaiki dari kesalahan aku. Apa salah apa? Ya. Gak ada. Ini apa? Memperbaiki kesalahanku. Ada salah apa? Jadi gimana? Ada banyak. Salah buat. Kata kemana? Kalau dibuat, Allah. Membantu keluarga dan tidak membuang waktu. Membantu warga dan tidak membuang waktu. Oke. Berdalam ilmu dalam pengetahuan. Bener. Yakin habis ini langsung dilakukan. Jadi punya 3 karakter ini. Siap Pak? Doain ya, amin. Siapa lagi ya mau? Iwan. Gak apa-apa, kita di kolam dulu gak apa-apa. Make up ya, yuk. Tadi gini. Ayo. Dari panggil lo. Siapa namanya? Idrus. Tadi Aidit namanya siapa? Korea Jawa Barat. Ini. Kata? Resia. Dengar apa ini teman-teman, dengarkan aku ya. Dia itu teman-teman. Kreatif adalah karya atau membuat karya baru. Sifat seorang produktif adalah sifat seorang yang membuat barang-barang baru. Inovatif adalah seorang yang selalu punya ide yang baru. Amal yang selalu Amal apa nih yang pertama? Malaman. Terus tidak bermalas-malasan menghadapi sesuatu yang tidak bisa saya hadapi. Gimana ya? Iya. Emang ini maksudnya kemana? Harus kemalas-malasan. Ada. Terus ini tidak bisa yang saya hadapi. Oh jadi, kalau misalnya nggak bisa melakukan dulu, aku malas-malasan gitu. Hah? Nggak maksudnya gitu. Terus? Suka ini marah-marah gitu. Mengurangi di sini mau mengurangi. Terus? Oke, kita apa? Mama pengen di Ustad. Kalau Ara pengen. Masya Allah. Yai.
Polisi lain, amin. Polisi, ustad polisi. Ustaz polisi. Ustaz polisi. Ini dulu lah. Oke, terus aku pernah melakukan hal itu? Apa? Coba. Hah? Nggak ada yang adik, cina. Janji habis ini enggak, cina. Oke, terima kasih Abdus namanya. Abdus. Amin. Bukan Abdus. Abdul ya. Satu lagi lah dari ini lo cewek. Lagi. Yang di ujung. Ayo lagi deh. Nggak apa deh. Ayo. Tuh, kita belajar di sini. Ayo. Siapa satu orang lagi lo? Namanya siapa teh? Dali. Bacakan teh apa itu? Kreatif, inovatif, dan produktif. Kreatif adalah sifat seseorang yang mempunyai banyak akal atau mempunyai daya cipta. Produktif yaitu Produktif, produksi. sifat seseorang yang banyak menghasilkan sesuatu. Inovatif sifat seseorang yang punya ide baru. Apa yang bisa dilakukan? Ya, ya, Dapat dilakukan setelah ini dapat memperoleh kekuatan banyak dengan seseorang yang banyak orang lain. Terus Belum makanya tadi. oh itu kan satu. Kita kirim jawaban ya. Ceritanya. Jadi apa? Bisa masak namanya apa? Chef ya? Ini chef. Oke, kita doakan amin. Terima kasih. Oke teman-teman semua, teman-teman semuanya yang belum beres hari ini mohon diberesin itu ya dilengkapi lagi. Tadi untuk jawabannya apa yang aku bisa lakukan setelah ini. Tadi yang teman-teman udah maju ke depan itu udah bagus. Tinggal actionnya aja, buktikan gitu ya. Bahwasanya aku bisa loh mas, aku bisa loh teman-teman kayak gitu. Kita buktikan kayak gitu ya, bahwasanya teman-teman tuh bisa be better, bisa lebih baik lagi kayak gitu. Nah terus kreatif produktif inovatif itu adalah salah satu kompetensi yang harus teman-teman kembangkan. Nah siapa itu? Dan kita tuh harus memiliki tidak harus mungkin kalau bisa teman-teman bisa semuanya lakukan, teman-teman itu sudah luar biasa, tapi bisa terus proses. Allah tuh akan mengenai apanya? Allah tuh akan mengenai apanya? Prosesnya, alur teman-temannya kayak gitu kan ya. Makanya dari itu teman-teman terus sama proses, semangat terus di kelas berapa nih? Kelas 9, bentar lagi lulus, betul? Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu yang baik, yang banyak, dan bermanfaat tentunya ya. Dan ibu harapkan kepada teman-teman suatu saat nanti teman-teman menjadi orang yang sukses. Begitu saja. Ingat teman-teman, kalau ibu tidak memberikan nomor HP, ibu hanya memberikan apa ini? Tugas teman-teman apa? Bikin status hasil pembelajaran hari ini di status dan di tag ibu. Nanti ibu akan perlihatkan siapa ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya. Jadi mana? Jadi maka nanti ibu akan lihat siapa aja yang tidak mengumpulkan di SK. Tapi teman-teman ini mengumpulkannya di jadinya malam ya. Jadi teman-teman pulang sekolah bisa mengumpulkannya. Kumanya nak. Pulang sekolah Kumanya nak sekian. pokoknya jadinya malam. Kumanya nak. Yang tidak bisa sampaikan mungkin apabila ibu masih masih banyak kekurangan dari Saatnya jam ke-7 dimulai. Ada waktu bagi saat السابعة. It's time for the 7 hour to begin. Ayumu waktu nonton OTV di